memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat ini malam hari ini, juga kepada Bapak Ibu pimpinan perbankan yang hadir dari Bank Mandiri, dari Bank Penin, juga dari Bank Muamalat, dan dari bank yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Acara malam ini adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Maluku bersama dengan BNPB Maluku, karena kita sudah mengawali kegiatan itu pada hari Minggu kemarin. Majelis Taklim Maluku bersama BNPB dan Penin Bank bekerja sama, kita menyalurkan bantuan ke Panti Asuhan Al-Madinah. Malam ini adalah kegiatan kedua kita di bulan Ramadan, silaturahim sekaligus pelajaran Al-Quran. Insya Allah kita akan di hari Minggu penyaluran bantuan juga bersama Yakesma dengan adik-adik kita, saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Anwariyah di Desa Tulehu. Rangkaian kegiatan ini akan ditutup pada tanggal 23 Mei 2022. Kita akan mengadakan halal bil halal, dan insya Allah di halal bil halal itu, jikalau diperkenankan diberikan waktu, kita akan lakukan dengan ustadz yang kita undang dari luar. Berharap sih mungkin UAS yang datang kembali gitu. Gimana Dit? Kalau UAS datang berarti kita akan laksanakan, dan itu adalah kali kedua Majelis Taklim Maluku bisa mengundang UAS datang kembali di Ambon, dan mungkin eksklusif untuk kita karyawan-karyawati perbankan. Kalau kemarin kita masih live, kali ini mungkin kita akan tatap muka langsung dengan beliau. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan ini semuanya bisa terwujud. Membuka acara kita yang pertama, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Fafil Majapahit, salah satu imam di Masjid Raya Al-Fatah. Dia akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 184. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan
فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu lagi. Surat Al-Baqarah 144 sudah dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Safin Majapahit. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, kita akan merayakan malam Nuzulul Quran. Namun saya juga sampaikan kepada teman-teman yang lain, insya Allah mulai malam 20 sampai 29 Ramadan, kita dari Al-Mulk akan ikut bekerja sama dengan teman-teman Hijrah Ukemain. Kita melakukan acara iktikaf di Masjid Al-Kausar BTN Kanawa. Yang di BTN Kanawa itu kita dari Al-Mulk terlibat di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau ikut, boleh, nanti bisa hadir sekaligus menunjukkan bahwa kita dari Al-Mulk juga bukan sekedar hanya ikut terlibat dalam memberikan bantuan, tapi kita sudah hadir pada kegiatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah, kita akan mendengarkan hikmah Nuzulul Quran. Insya Allah kita akan mengetahui cerita di balik turunnya Al-Quran. Mungkin sudah sering terbiasa kita mendengarkan cerita ini, tapi insya Allah kalau dibawakan oleh Habib Rizki, mungkin cerita akan berbeda. Untuk itu mari kita dengarkan hikmah Nuzulul Quran bersama Habib Rizki Al-Hamid. Dipersilakan.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بالقرآن وأكرمنا وإياكم بالشهر أنزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان المصطفى من عدنان، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pimpinan bank, terkhusus Sahibul Bait yang punya Bank Indonesia Maluku ini, Pak Bakhtiar Tanta. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada beliau, tugas pengabdian beliau diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh teman-teman dari BI ya yang ada di sini, ada Pak Deputi juga dan seluruh teman-teman yang lain, pimpinan cabang bank yang lain yang ada, Pak Akbar, Pak Saman dari Bank Mandiri dan semua teman-teman ya, yang insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala di minggu keberapa ini, atau di bagian sesi di bagian kedua daripada Ramadan ya, di tanggal 18 Ramadan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat besar, nikmat yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat dijadikan kita menjadi umat Habib Ar-Rahman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam terhadap junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad, Rasul kita, cerminan kita. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling indah, nggak ada yang paling istimewa, nggak ada yang paling super, nggak ada yang paling hebat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekati Muhammad, dekati Nabi Muhammad, teladan Nabi Muhammad, ambil sirah Nabi Muhammad, ambil akhlak Nabi Muhammad. Bahkan para ulama mengatakan andaikan tidak ada Nabi Muhammad maka tidak akan ada akhlak. Seolah-olah akhlak itu yang paling pertama dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang memuji manusia sudah biasa, tapi yang memuji Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau Nabi Muhammad azim. Engkau Nabi Muhammad la'ala khuluq, akhlak yang mulia, yang azim, yang hebat, yang tinggi. Bahkan dikatakan kana khuluquhu khuluqul Quran. Itu Nabi Muhammad akhlaknya Al-Quran. Nabi Muhammad akhlaknya Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran kita tahu dijelaskan tentang sifat-sifat, tentang ketaatan, janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang saleh, bagi orang yang durhaka, dan semua itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka alhamdulillah di malam ini kita memperingati nuzul Al-Quran, diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Di dalam Islam ada peristiwa-peristiwa besar yang turun di bulan suci Ramadan. Yang peristiwa itu seakan-akan Allah pilih terjadi di bulan suci Ramadan. Peristiwa apakah itu? Ada peristiwa banyak yang besar, tapi para ulama mereka mengambil beberapa peristiwa besar. Di antaranya ada 3, kata para ulama salafus salih. Yang pertama, terjadinya peperangan Badar. Perang Badar.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah, itu salawat Badar. Peperangan Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Peperangan Badar yang pertama, itu perang yang amat besar. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in seusai perang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad, adakah perang lagi yang lebih besar daripada perang ini? Kata Nabi Muhammad, ada, tapi bukan perang fisik semacam ini, tetapi jihadun nafs akbar minha. Tetapi seseorang ketika dia melawan hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia telah perang dengan peperangan yang besar seperti peperangan Badar ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 313 manusia suci melawan 1000 lebih daripada kafir Quraisy yang dimenangkan oleh kaum muslimin peperangan Badar. Itu di pagi hari sebelum mereka berperang. Ingat, berperangnya itu dalam keadaan puasa. Berperangnya dalam keadaan puasa. Subuhnya itu seorang ulama, seorang sahabat Nabi Muhammad itu ketika selesai salat subuh, dia berdiri di hadapan Nabi Muhammad sampai ini serbannya terjatuh. Dia angkat tangan dengan penuh tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bilang, "Ya Rabb, wa ya Allah, law halaka hadzal qaum lam tu'bad ba'da al-yawm." Kalau hari ini kami semua wajah yang ada di sini, ya Rabb, kami tidak kembali dari peperangan yang berada di depan kami nanti, lam tu'bad ba'da al-yawm. Siapa yang akan menyembahmu besok? Siapa? Dia bilang kepada Allah, siapa yang akan menyembah engkau wahai Allah besok? Dia bilang sampai semacam itu. Para sahabat radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in, mereka 313 manusia suci ini, dan alhamdulillah di beberapa daerah bukan hanya mereka buat nuzulul Quran, tapi peringatan haul ahli Badar. Itu peristiwa yang pertama. Jadi kita juga jangan generalisir keadaan gitu loh. Jadi Islam ini rahmat semua gitu. Islam ini rahmat semua, benar. Islam ini kasih sayang semua, benar. Islam ini cinta semua, benar. Kalau semua seperti ini, tetapi ada peperangan, maknanya apa? Nabi Muhammad punya sifat, wa ya'fu an dhanbihi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kalau itu masalah hanya untuk dirinya dan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad maafkan. Wa idza duyya haqqallah, tetapi kalau hak-hak Allah dinistakan, dipermainkan, lam yakum ahadun li ghadabih, tidak ada satu orang yang dapat berdiri menahan marahnya Nabi Muhammad. Jadi ada peperangan di dalam Islam. Ada, jadi bukan rahmat, betul rahmat, tetapi bahkan di dalam peperangan itu ada rahmat, ada kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan suci Ramadan di mana diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada hidayah itu dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Al-Quran ini dikatakan bulan Ramadan juga dikatakan bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Dan kita semua tahu Al-Quran turun, diberikan wahyu kepada Allah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berapa lama? 22 tahun, 2 bulan 22 hari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat 1 sampai 5. Itulah Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka ketika kita memperingati nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran, ya ini betul kita memperingati, alhamdulillah, ini tetap orang boleh katakan ini harlahnya Al-Quran. Tetapi kembalilah kita tanya sebelum kita berbicara semacam itu, bagaimana hubungan Al-Quran dengan kita? Bagaimana Al-Quran ini dengan kita sekarang gitu. Sedangkan ini petunjuk, Al-Quran itu jadi obat.
wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka paling tidak yang kita ambil di dalam momentum nuzulul Quran ini, ayo perdekat hubungan kita dengan Al-Quran. Ahlul Quran ahlullah. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Salah satu cara dia dekat kepada Allah adalah dia dekat kepada Al-Quran. Ahlullah wa khassatan min khalqih, dan dia dekat dengan hamba Allah yang khas, yang khusus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama katakan paling tidak manusia ini punya 5 hubungan dengan Al-Quran. Yang pertama, ada orang yang mengatakan dia cuma tahu ini Al-Quran wahyu daripada Allah. Dia cuma tahu, oh ini firman-Nya Allah, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang punya hubungan dengan Al-Quran. Dia tahu ini wahyu daripada Allah, ini firman-Nya Allah, dan dia membacanya. Ini yang kedua. Hubungan yang kedua. Yang ketiga, dia tahu ini wahyu dari Allah. Dia tahu membaca Al-Quran, dan dia bisa memahami atau mengartikan Al-Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia tahu ini wahyu dari Allah. Dia bisa membacanya. Dia bisa memahami dan mengartikan itu Al-Quran. Bahkan yang keempat, dia bisa bertadabbur dengan adabul Quran, tadabbur Al-Quran, mengambil intisari Al-Quran. Yang kelima, dia tahu ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa membaca itu Al-Quran. Setelah itu dia bisa memahami, mengartikan Al-Quran, dia bisa tadabbur Al-Quran. Dan yang kelima adalah dia tidak melakukan ucapan dan perbuatan kecuali ucapan seperti apa yang dia dapat di dalam Al-Quran. Ini hubungan yang kelima seseorang dengan Al-Quran. Dari kelima ini kita yang mana? Kita yang mana? Apakah kita yang pertama hanya tahu wahyu aja tapi nggak pernah baca? Kita yang mana? Sedangkan orang membaca Al-Quran itu, makanya itu para malaikat tidak disuruh membaca Al-Quran, karena para malaikat mereka merindukan bacaan Quran yang dibaca oleh manusia. Itu para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu orang, obat awet muda ini baru ditemukan juga. Ini salah satu obat awet muda adalah seseorang gemar membaca Al-Quran, bahkan menjadi mata, obat mata. Gitu. Orang yang sudah biasa dengan Al-Quran akan mendapat nikmat yang luar biasa. Inilah hubungan seseorang dengan Al-Quran. Kita yang mana? Makanya ketika nuzulul Quran semacam ini, apalagi di bulan Ramadan ini, kita bertanya berapa juz yang sudah kita baca selesai, berapa kali khatam yang sudah kita ambil di bulan suci Ramadan ini, berapa kali yang kita sudah ambil. Makanya Al-Quran ini kitab yang luar biasa. La raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fihi. Itu semua buku tuh ada expirednya. Buku SD nggak bisa pakai di SMP. Buku SMP nggak bisa pakai di SMA. Buku SMA nggak bisa pakai di kuliah. Tapi ada satu buku kitab yang dipakai sepanjang zaman, dari dulu sampai sekarang. Kitab itu tidak ada masa expirednya. Apakah kitab itu? Al-Quran. Al-Quran, itulah Al-Quran. Maka momentum semacam ini harusnya menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran. Ketika kita mau memperingati nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran, maka paling tidak yang saya mau ambil daripada apa yang ada di intisari Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berjanji dengan janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Allah janji. Kira-kira kalau manusia janji dia bisa dusta. Dan banyak sekarang pembohong-pembohong, pendusta-pendusta itu. Makanya jangan berani janji. Jangan sekali-kali berani janji. Katakan insya Allah, semoga Allah menghendaki. Jangan ngomong, wah pasti nanti saya begini.
Beda itu manusia. Dan manusia kalau sudah berjanji dan tidak didapati, maka dihukumkan dusta atau pembohong. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan 4 janji di dalam Al-Quran. Yang penting kita membahas ini karena memang ini berkaitan dengan pekerjaan kita. Apa janji Allah yang pertama di dalam Al-Quran? Kepada manusia, Allah berjanji, Inna Allah la tukhliful mi'ad. Allah kalau sudah berjanji, la tukhlif. Beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya Allah tidak tukhlif, tidak pernah menyalahi daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janjinya Allah? Yang pertama di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Ini janji. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la aziz. Ada kata la di situ. La itu makna bukan tidak. Maknanya Al-Quran tidak. La di situ la aziz, bukan tidak. La itu maknanya harfut taukid, menguatkan. Kalau kamu bersyukur, kamu pasti ditambah nikmatmu. Tapi kalau kamu kufur, la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukur. Kata inti daripada janji Allah, syukur. Diajak Al-Quran mengajak kita syukur. Hamba Allah, syukur dengan keadaan kalian. Apapun keadaan kalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah bersyukur apapun keadaan kalian. Dulu tu ada satu orang, ini dalam riwayat daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Ada manusia tak punya tangan, buntung, tak punya kaki, buntung, tak punya mata, buta. Karena penyakit kulit lagi lepra. Kira-kira manusia ini begini, bagaimana coba kita bayangkan saja. Lalu ada di pasar manusia ini terlentang di situ, setiap orang yang lewat di situ memberikan sedekah kepada dia, mengambil makanan, melempar, dia nggak kena, dilempar sedikit masuk ke mulutnya. Begitu sampai mulutnya, ini orang manusia ini dia teriak kepada Allah, dia bilang, Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah 'azimah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang besar ini. Dari jauh Ibrahim bin Adham, seorang wali, dia lihat, nikmat apa ini? Gak punya tangan, gak punya kaki, buta, lepra, nikmat apa? Kita kalau kena musibah satu, kita adili Allah, kita bilang Allah gak adil, kita bilang begini, kita bilang begini. Lihat ini orang, lihat manusia ini, manusia ini seperti apa. Asalnya begitu orang selesai, Sayyidina Ibrahim bin Adham mendekati ini orang. Assalamualaikum, diberikan salam. Dia bilang, Waalaikumsalam ya Ibrahim, seolah-olah dia tahu yang datang ini adalah Ibrahim. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Ibrahim kaget, min aina ta'arifuni, dari mana engkau tahu aku? Maka itu orang katakan, mundu araftullah, semenjak aku kenal Allah, aku sudah tahu semua, bahkan engkau aku tahu. Kata itu orang. Lalu Ibrahim bin Adham bilang kepada dia, kamu dari tadi syukur, nikmat besar, nikmat apa ini? Nggak punya kaki engkau, nggak bisa jalan, nggak bisa pegang apa-apa, buta lagi, kulitmu seperti ini lagi. Maka dia bilang, betul wahai Ibrahim bin Adham, ketahuilah Allah mengambil semua, tapi Allah masih mensisakan 2 kepadaku. Apa? Yang pertama, Allah sisakan lisan, mulut. Yang tidak mulut ini aku gunakan kecuali untuk zikir kepada Allah, zakira, lisannya zakira. Kata itu mulut. Jadi mulut ini salah satu bentuk syukur adalah mulut yang ingat kepada Allah. Bukan mulut mencaci, bukan mulut memaki, bukan mulut merendahkan orang lain, bukan. Salah satu tanda syukur itu adalah mulut yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu mulut. Maka hati-hati dengan mulut kita. Lisan yang zakirah. Lalu yang kedua apa?
Abraham bin Adham bertanya. Yang kedua adalah qalban syakira. Saya masih punya hati yang isinya hati ini, saya nggak ada lain kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang mengeluh, kita nih begini, ada orang masih di bawah kita. Makanya para ulama salafus saleh katakan kalau urusan dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena kan tidak ada gama, tidak ada rasa cukup nanti. Kerja jadi nggak benar, merasa ini tersaingi, selalu buat upaya-upaya untuk mencari muka di hadapan pimpinan. Mau apa? Syukur kita diberikan, alhamdulillah saya kerja, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat yang baik, pekerjaan. Di luar sana masih banyak yang belum dapat pekerjaan. Makanya syukurlah dengan pekerjaan yang ada dengan kita sekarang ini. Lalu syukurnya bagaimana? Ya tadi dengan lisan, dengan hati bersyukur, alhamdulillah. Bukan hanya alhamdulillah, lebih dari itu kita bersyukurnya dengan apa? Dengan jangan melakukan hal-hal yang curang, jangan melakukan perkara yang haram, jangan melakukan satu perkara yang batil. Ingat, sampai kapanpun kebatilan kita sembunyikan, satu saat pasti akan terbongkar. Makanya orang yang bersyukur dia taat kepada Allah. Yang penting dia syukur, alhamdulillah. Orang-orang yang syukur itu galilun, la yugalu galil. Dia dapat sedikit, dia nggak pernah katakan itu sedikit, tapi alhamdulillah dia sujud syukur. Alhamdulillah. Itu orang-orang yang punya sifat syukur. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Lalu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua apa? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah udhkuruni adhkurkum. Udhkuruni, ingat aku ingat engkau. Kalau engkau lupa kepada aku lupa kepada engkau. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurullaha dzikran katsira, kata Al-Qur'an, ingat yang banyak. Dalam pekerjaan kalau dia ingat kepada Allah, begitu azan dia bersegera. Itu makna ingat kepada Allah. Dalam pekerjaan dia merasa, oh saya sama Allah, saya bersama Allah, saya lagi disuting dengan CCTV-nya Allah. Terlihat CCTV-nya manusia ini, CCTV yang bisa dibobol, bisa hancur, itu saja manusia takut. Lalu bagaimana CCTV-nya Allah? Ada rakib, ada atid, kiraman katibin, ada dua penulis. Apa yang kita lakukan semua tertulis lengkap di safha, di lembaran itu. Makanya ingat kepada Allah di dalam pekerjaan berarti menjadikan pekerjaan kita ibadah. Tapi kalau lupa kepada Allah di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas kita, berarti membuat sesuatu seakan-akan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu zikir perlu. Bahkan kalau bisa bawa tasbih, ya, kalau bisa berzikir di dalam pekerjaan, ada waktu-waktu senggang baca Al-Quran. Dan daripada zikir itu adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Apalagi di Ramadan ini, itu dikatakan orang naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tapi tidur yang cukup, bukan tidur yang berlebihan. Kalau tidur berlebihan itu latihan mati namanya, begitu. Ya, tidur yang cukup. Subtuhu tusbihan, diamnya mereka di dalam Ramadan ini, kita diam nih, yang duduk dengar ini diam, itu terhitung setiap detiknya adalah tasbih, mengucapkan subhanallah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dulu orang-orang ahli zikir, itu Abu Nawas, tahu Abu Nawas? Ada Abu Nawas di Beiman. Kita cari nanti. Abu Nawas itu seorang alim, seorang yang Masya Allah, seorang ahli zikir, seorang ulama tapi suka bercanda, ya.
Sekali waktu ada orang datang ke rumahnya dia, begitu datang sampai ke rumahnya dia, itu ada angin. Rumahnya kayak rumah biasa atap begitu, jadi ketika ada angin kayak ada bunyi begitu, goyang gitu, goyang kena angin. Si tamunya ini lompat keluar dari rumah. Abu Nawas bilang, kenapa engkau lompat? Ya takutlah, ini bagaimana bunyi ini? Dia bilang, jangan takut, kamu tahu atap saya ini sedang zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Wa min syai', tidak sesuatu pun. Yusabbihullahu bihamdihi, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahu, tetapi engkau tidak tahu tasbihnya kepada Allah. Wajib. Akhirnya duduk lagi dia. Akhirnya kedua kali, beberapa saat anginnya lebih kencang lagi. Kami kencang lagi sampai bunyi luar biasa. Wah, itu rumah bingung. Dia diam, Nawas senang tak keluar. Senang tak keluar. Dia bilang, Nawas, lompat kenapa? Kan itu kau bilang zikir. Maka Nawas bilang, engkau tak memang betul berzikir, tapi kalau keasyikan zikir bisa sujud. Maknanya bisa menyentuh sujud itu, bisa hancur saja. Makanya saya nampak ini orang-orang yang ingin zikir kepada Allah. Udhkuruni azkurkum, ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Yang ketiga adalah janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, jadi minta apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada manusia. Sampai dalam satu syair di Arab, syair dikatakan, la tas'alanna bunayya hajatan, jangan pernah meminta daripada anak manusia, was'alil ladzi abwabahu la tuhjadu, mintalah daripada zat yang tidak pernah tertutup pintunya 24 jam. Allah yaghdabu hina tarakta su'alahu, Allah akan marah ketika kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bunayya adamu hina yas'al yaghdabu, dan seorang manusia ketika kita minta sekali, minta dua kali, minta tiga kali, dia akan marah. Maka memintalah kepada Allah, belajar itu doa. Apalagi di dalam Ramadan ini doa mustajab, doa mustajab. Di antara tempat yang mustajab doa adalah ketika berbuka puasa. Jadi ketika berbuka puasa, setelah makan, setelah buka itu baca bismillahirrahmanirrahim, ada aturannya, tapi boleh doa duluan, boleh habis itu baca bismillah, habis itu dirangkai dengan doa pribadi, baru ditutup dengan Allahumma lakal hamdu. Jadi dibolehkan. Dan itu tempat-tempat yang mustajab di dalam doa. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meminta ini jangan minta dunia, minta akhirat. Dunia diikutkan. Tapi kalau minta akhirat, minta dunia, maka belum tentu akhirat diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ketiga. Ini kita sampai yang sebelum ini ya. Yang keempat, janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bilang, wahai umat Nabi Muhammad, wahai hamba Allah, kalau kalian zikir kepada Allah, kalau kalian beristighfar kepada Allah, maka niscaya kalian tidak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan musibah diketuai, tidak akan diturunkan bencana, tidak akan diturunkan hal-hal yang bisa mengakibatkan kita sedih atau yang lain. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi bacalah istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum nuzulul Quran ini jadikan momentum agar kita betul-betul percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita ambil jalannya untuk apa? Untuk betul-betul membaca Al-Quran. Sehingga hubungan kita itu menjadi hubungan yang kelima dengan Al-Quran tadi. Kita tahu ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini adalah kita bisa membaca Al-Quran ya. Jadi jangan malu kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Saya sudah tua, gimana sih? Cari guru, belajar sendiri-sendiri. Cari guru, baca
seorang laki-laki minta maaf, kalian ini akan jadi kepala keluarga ketika nggak bisa baca Quran. Bagaimana ditanya sama anak-anak? Apa ini bacanya bagaimana? Ayah ini bacanya bagaimana? Aduh, itu sudah baca begitu sudah. Jadi malu. Maka usahakan untuk bisa membaca Al-Quran, belajar. Makanya kalau di teman-teman ada tim di sini, al-mulk juga kalau bisa, artinya sebab bacaan Quran itu bacaan sholat. Kalau nggak benar nggak sah sholat kita. Begitu. Jadi usahakan untuk bisa membaca Al-Quran Karim. Ya. Dan itu para ulama, semua orang-orang saleh itu mereka semua punya kisah dengan Al-Quran. Semua punya kisah dengan Al-Quran. Ada dulu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu kalau beliau baca Quran, orang lain nikmat, bisa sampai tidur. Kenapa? Karena bacaan Quran beliau diriwayatkan tersambung sama seperti bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain bisa asyik. Bahkan ketika dibaca di masjid, orang yang di luar pun terasyik dengan bacaan Quran beliau. Wallahu a'lam wa itu orang-orang Muslim. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatullah beliau ketika Ramadan menghatamkan Al-Quran, mengumpulkan khatam Al-Quran, mengumpulkan khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kita sudah 1 bulan. Usai kerja ada yang ayah saya berapa 20 kali khatam, Masya Allah, bagaimana? Ya, saya baca Ikhlas 3 kali kan 1 bulan. Surat Al-Ikhlas ta'dil sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas itu menyamai seperti Al-Quran. Kalau saya baca 3 kali berarti 1 Al-Quran. Saya sudah baca 20 kali. Ta'dil sulusul Quran. Inna hadzal Quran, yaitu Al-Quran hudan lil Al-Quran itu petunjuk. Wa bayyinat, dan penjelasan itu dibaca itu Al-Quran Karim. Dan semua orang-orang ini punya kisah dengan Al-Quran. Sampai dua dari Habib Ja'far bin Syekhan Al-Sakaf itu di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau ketika beliau datang ke tempat gurunya dikatakan marhaban bil Quran, marhaban ya ahlal Quran, selamat datang Al-Quran, selamat datang wahai seorang yang ahli tentang Al-Quran. Semacam itu orang-orang semua memiliki cerita dengan Al-Quran. Para ulama salafus saleh, Imam Al-Aswad setiap 3 hari sekali khatamkan Al-Quran. Lagi dah. Makanya ini kesempatan luar biasa. Ramadan belum berakhir, masih ada kurang lebih 12 atau 11 hari. Khatamkan itu Al-Quran. Dan buat khataman Al-Quran. Siapa yang buat khataman Al-Quran itu doanya mustajab. Di antara doa-doanya mustajab. Bahkan ketika kita sekarang ditanya bagaimana hubungan orang dulu dengan Al-Quran, kita jawab apa? Seperti hubungan kita sekarang dengan handphone kita. Seperti hubungan kita sekarang dengan handphone kita. Kita bangun tidur dan kita cari apa? Handphone. Bangun tidur, yang lihat tak ada handphone dulu. Kita pasti. Hubungan orang dulu dengan Al-Quran semacam ini. Semacam hubungan kita dengan handphone kita sekarang ini. Hubungan orang dulu. Kalau sekarang, kita bilang handphone ada Al-Quran. Yang itu ada Al-Quran. Cuma kita tanya berapa kali kau buka itu aplikasi Al-Quran ketimbang WhatsApp. Udahlah. Dan ketika ditanya mana yang afdal? Yang afdal adalah membaca Al-Quran dengan mushaf, la yamassuhu illa mutahharun. Berbeda orang baca Quran di handphone dengan baca Quran berhadapan dengan Al-Quran langsung, berbeda. Tetapi ya tetap kalau sudah baca alhamdulillah. Begitu. Makanya semua orang dulu punya kisah dengan Al-Quran. Sekarang kembali kita, apa kisah kita dengan Al-Quran? Iqra al-Quran fayati yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca itu Al-Quran, sebab Al-Quran di yaumul qiyamah nanti akan apa? Akan menjadi penyebab kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Tapi enggak bisa bohong kita. Begitu kita masuk kubur, ditanya man rabbuka? Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Muka dan nakir tanya, kita jawab semua. Sampai ditanya, wa ma imamuka? Apa imammu? Al-Quran imami. Al-Quran adalah imamku.
seseorang berkata begitu, lantas di dalam beberapa riwayat Al-Quran akan datang kepada Munkar dan Nakir. Al-Quran mengatakan kepada dia, Munkar dan Nakir, ketahuilah yang membawa Al-Quran imani, dia ini yang pembohong. Dia memang hanya mengakui aku adalah imamnya dia, tapi dia tidak pernah beriman kepada aku di hadapan hidupnya. Sampai semacam itu. Al-Quran bisa juga menjadi saksi pemberat kepada kita. Maka oleh sebab itu di momentum nuzul Al-Quran ini jangan hanya turunkan Al-Quran di hati kita, turunkan Al-Quran di dalam hati kita, turunkan Al-Quran di tangan kita, turunkan Al-Quran di hati kita, turunkan Al-Quran di mata kita, turunkan Al-Quran di pendengaran kita, turunkan Al-Quran di dalam hati kita, turunkan Al-Quran di dalam keseharian kita. Maka seseorang yang melakukan itu beruntung hidupnya di dalam hubungannya dengan Al-Quran, sehingga hubungannya pun makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang dikatakan ahli Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, dan insyaallah itu Al-Quran kita baca walaupun satu safhah, resep katanya para ulama agar hidup itu berkah. Begitu sampai kantor atau segala macam, itu jadikan juga yang kita baca pertama kali sebelum baca dokumen-dokumen yang ada di atas meja kerja kita adalah melihat Al-Quran. Maka dokumen yang lain gampang, urusan yang lain mudah kepada Allah. Tapi kalau kita baca yang lain, apalagi merupakan Al-Quran, maka ya bisa saja lebih daripada itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran kalimatullah ya Allah, dan tidak ada kalimat yang paling tinggi kecuali kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semua, Pak Bakti, Pak Saman di kantor, begitu masuk usahakan walau satu ayat, lihat dulu baca Al-Quran satu ayat, dua ayat, udah baru yang ikut waktunya. Kalau ada waktu lebihkan. Begitu teman-teman yang lain juga begitu, sehingga ada keberkahan di kantor, ada keberkahan di pekerjaan, itu dan dimudahkan diurusan. Sebab apa? Kalimat yang paling tinggi sudah baca, maka yang rendah ini gampang semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang ahli Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Allah ikatkan hati kita dengan Al-Quran, menjadi seseorang yang punya hubungan baik dengan Al-Quran, dan kelak Al-Quran menjadi saksi kepada kita yang baik di yaumul qiyamah, bahkan menjadi pengantar kita untuk kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di momentum silaturahim ini, ini silaturahim Ramadan. Jadi silaturahim di bulan Ramadan mendapat pahala juga. Silaturahim itu tujid fil khair, tujid fil amr. Itu silaturahim menambah keberkahan, menambah umur seseorang. Apalagi dilakukan dalam Ramadan, tentu lebih baik. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi yang akan sudah dilakukan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelisnya, di dalam majelis ta'limnya, dan di kegiatan-kegiatan sosialnya, dan insyaallah BNPB juga teman-teman para pimpinan perbankan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dalam tugas pengembangan mereka semua, sehingga bisa sukses, bisa berbuat lebih untuk umat, untuk bangsa dan untuk negara. Dan insyaallah Allah berkahi kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dengan berkahnya Al-Quran, dengan nikmatnya Al-Quran, dan bahkan dengan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna bil-Quran, Allahumma akrimna bil-Quran, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, Allahumma fatarudna ma'al Quran. Ya Allah, dekatkan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami adalah mata-mata yang selalu mengenal Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu tangan ini berada di bawah Al-Quran, memeluk Al-Quran. Ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikan setiap huruf yang kami baca dalam Al-Quran adalah syifa untuk kami. Berikan kesembuhan kepada kami dengan Al-Quran. Angkat derajat kami sebanyak dengan sebanyak dengan huruf yang ada dalam Al-Quran. Allahumma ya rabbal alamin. Sebenarnya kami membaca Al-Quran, jadikan itu Al-Quran merubah diri kami lebih baik, agar kami tidak curang, agar kami tidak bohong, agar kami tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran, tapi kami akan melakukan hal-hal yang diperintahkan dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Allah
kami sudah berada di penghujung Ramadan, sudah berasa di fase kedua daripada Ramadan. Ya Rabbal Alamin, andaikan ya Allah ada kekurangan di Ramadan yang sudah kami lewati, jadikan hari-hari berikutnya kami bisa mengistimewakan Ramadan, menambah amal kami di tempat-tempat yang di hari-hari itu. Ya Rabbal Alamin, ya Hayyu ya Qayyum, menjadikan Ramadan adalah bulan yang dosa-dosa kami Engkau ampuni. Ya Rabbal Alamin, Rabbana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Allah, yang berada di dunia yang mengundang melihat wajah musta'in. Ya Rabbal Alamin, berikan kami semua adalah hamba-hamba yang Kau berkahi dengan Ramadan dengan syafaat Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ghfirna wa liwalidayna, Allahumma ghfirna wa liwalidayna, Allahumma ghfirna wa liwalidayna salam. Ya Allah, kuntum kedua orang tua kami. Ya Rabbal Alamin, sayangi mereka dengan rahmat Al-Quran, sayangi mereka dengan cinta Al-Quran, sayangi mereka dengan syafaat Al-Quran, sayangi mereka dengan cahaya Al-Quran. Angkat derajat mereka semuanya daripada huruf yang berada dalam Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Rabbal Alamin, nas'aluka ya Allah, kami meminta kepadamu ya Rabbal Alamin al-afwa wal-afiyah, berikan kami kesehatan, berikan kami dengan keadaan sehat, berikan kami ya Rabb kesehatan dengan syafaat Al-Quran, dengan keberkahan Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, berikan kami memiliki hajat, kabulkan hajat kami dengan hajatnya dengan berkah Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, hajat dunia kami dengan maisarah, hajat akhirat kami dengan marhamah wal maghfirah. Ya Rabbal Alamin, inna kami belum salahkan mereka, jadikan mereka adalah anak-anak ahli Al-Quran, mereka menjadi penghafal Al-Quran agar kelak mereka akan menolong kami di dalam pengadilan. Ya Rabbal Alamin, Rabbana